Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di hari ini kita semua gereja Tuhan sedang merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan bertepatan dengan itu juga saudara kita yang dari Muslim saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Namun pagi hari ini kembali kita akan diberkati oleh penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Pastor Dr. Yopi Ndolu. Dan saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati setiap kita semua. Untuk itu saya segera mengundang hambanya untuk masuk ke room pada saat pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya akan menyapa hambanya. Salam, selamat pagi Pastor. Pastor Dr. Atomojati. Apa kabar, Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan rekan-rekan sahabat yang Muslim, selamat merayakan Idul Fitri. Shalom juga Ibu Angelina Santos. Shalom. Ya, ini sudah ada di room ya teman kita ya, Angelina Santos ya. Tuhan Yesus Angelino Santos. Ini Bapak ini. Oh. Ya. Aduh, sorry. Ya. Pak Angelino ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik ya, selamat merayakan ya Hari Raya Idul Fitri bagi setiap saudara kita yang merayakan pagi hari ini ya, di hari ini. Dan kita sebagai umat Tuhan saat ini mengenang atau merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan di pagi hari ini hambanya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, tentunya memberkati setiap pemirsa semua. Silakan hambanya sampaikan. Itu Pak Angelino Santos katakan beta laki-laki Pak. Ya. Oh. Kalau Angelina perempuan, ini kan Angelino. Terima kasih. Santos, ya. Ya, silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap sahabat kita yang saat ini sudah hadir di ruang live streaming. Ya, silakan hambanya. Baik, terima kasih hambanya yang dirahmati Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati. Saya memang hari ini udah pakaian lengkap karena nanti jam 8 pagi kami akan ibadah waktu Indonesia ya. Jadi saya udah pakaian, tinggal pakai jas ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami masih ada sebagaimana ada. Dan firman Allah akan disampaikan, biar firman meneguhkan setiap kami. Dan hari ini juga kami bersyukur karena kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang menjadi bukti janji penyertaan Allah ya dan amin atas hidup kami. Kami siap mendengar firman Allah dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, dan pengurapan dari sorga sehingga kemudian setiap kata kalimat yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap yang menyaksikan dan mendengarnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin bawa kebenaran firman dengan judul standar hidup orang percaya untuk menerima janji berkat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama bahwa kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, murid-murid gelisah karena mereka pikir bahwa mereka tidak akan lagi menyaksikan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan bersama-sama dengan mereka sekian tahun lamanya dalam pelayanan. Mereka mungkin tidak akan lagi menyaksikan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang dan hanya laki-laki saja. Mereka pun tidak akan lagi menyaksikan bagaimana Yesus bangkitkan orang mati. Mereka juga tidak akan bisa menyaksikan lagi bagaimana kemudian ketika Yesus menyuruh mereka sedikit agak ke dalam dari pantai Galilea itu, dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan pengalaman-pengalaman mujizat yang hebat lainnya, maka gelisahlah mereka
Lalu Yesus mengerti kegelisahan itu dan berkata, dengar ini hai murid-muridku, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku akan kirim kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang sama akan memberi keteguhan, kekuatan. Penolong itu juga akan memberi kuasa kepadamu sehingga engkau mampu melakukan mujizat-mujizat yang seperti aku lakukan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan kemudian aku akan naik ke sorga, tetapi di sana aku menyediakan tempat, dan apabila tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang kembali dan aku menjemput engkau supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada di sana. Jadi berkat bagi kita dikenaikan Tuhan Yesus, ya dan amin. Ada janji-janji yang luar biasa. Itu sebabnya dalam hidup kita, kita tidak boleh kemudian tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, saya ingin bicara dari standar hidup orang percaya menerima janji berkat, bertolak dari Kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-13. Alkitab berkata demikian, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu, sehingga kamu mengasihi Tuhan, haleluya, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Perintah yang disampaikan Tuhan bagi kita adalah supaya kita mengasihi Tuhan Allah. Dan perintah yang lain adalah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka pada ayatnya yang ke-14 berkata, ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Ini bicara bagaimana kemudian Tuhan menyatakan berkat bagi hidup kita. Hujan awal dan hujan akhir. Ya, kita punya pengalaman-pengalaman kerap kali, saudaraku, di awal bulan berkat sudah habis, di akhir bulan apalagi berkat sudah tinggal sisa-sisa saja, bahkan hampir tidak ada sisanya sama sekali. Tapi orang-orang yang diberikan perintah, dan perintah itu adalah mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya, maka berkat itu ada di awal musim, berkat yang sama ada di akhir musim, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah makan dan kenyang. Dan saya bisa tambahkan berkat Tuhan yang lain. Bukan cuma makan, kenyang, puas. Tetapi orang Indonesia beberapa tempat bilang begini, so kenyang, puas, dan pulang dengan babungkus. Haleluya. Makan kenyang dan babungkus sama seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenyang semuanya, puas semuanya, dan babungkus. Kenapa babungkus? Karena ada sisa 12 bakul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan, berkat bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hatinya, adalah dia akan diberikan berkat untuk dia makan sampai kenyang. Makannya nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Dia makan dengan puas sampai kenyang, dan saya percaya masih ada sisa untuk persediaan hari esok. Jadi mari kita miliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan biarkan standar yang Tuhan kehendaki dari cara hidup kita yang mengasihi Allah dan beribadah kepadanya ini benar-benar memenuhi standar Allah. Dan percayalah, dalam segala musim apapun, entah itu orang bilang musim kering,
Entah itu orang bilang musim yang tidak mendatangkan hasil sama sekali, kita tetap akan mengalami kekenyangan berkat Tuhan. Waktu Ishak menabur di tanah Gerar, yang waktu itu orang tidak bisa menabur sama sekali karena keringnya tanah itu. Tetapi justru di musim itu, dia menuai 100 kali lipat. Bicara apa? Dia kenyang dalam musim kering. Jadi kalau kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak peduli musim apa, tidak peduli keadaannya apa, tidak peduli mau krisis seperti apa, mau kemudian ekonomi masalah, mau kemudian keadaan berantakankah. Pada prinsipnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang beribadah kepadanya selalu kenyang karena dikenyangkan oleh tangan Allah yang hidup dalam hidupnya. Dan apa yang ingin saya bagikan bagi kita pada hari ini secara cepat, standar hidup orang percaya untuk menerima berkat yang pertama adalah dia harus mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harus dengar perintah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang ingin terima berkat tapi tidak mau dengar-dengar. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang hanya ingin pengen makan kenyang, tapi dia tidak dengar-dengar. Kalau kita ingin kenyang, kalau kita ingin terima berkat, kalau kita ingin terima mujizat, kalau kita ingin terima hal-hal baik yang Tuhan sediakan bagi kita, Alkitab bilang standar pertama yang harus kau kerjakan untuk terima itu adalah mendengarkan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang dengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia yang tidak menentang otoritas Tuhan. Kadang hari-hari ini kita suka tentang otoritas ilahi. Dengan cara apa kita nggak mau dengar-dengaran. Dan orang yang mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia yang tidak berubah setia. Haleluya. Banyak kali dalam hidup kita, kita suka berubah setia dengan Tuhan. Ketika kita punya masalah, langsung kita berubah setia. Kita sungut-sungut dan kita pikir begini, kok Tuhan tidak tolong-tolong? Kita seperti orang Israel yang berputar-putar di padang belantara, padang gurun 40 tahun lamanya. Iya saudaraku, karena suka berubah setia, dapat berkat, maka mulai menyanjung Tuhan. Ketika mereka sedang ada dalam persoalan, ada berbenturan dengan masa sulit, maka mereka mulai marah-marah. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengar, orang yang dengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia yang tidak berubah setia dengan Tuhan. Dia yang tidak hidupnya mencele-mencele. Dia yang hidupnya tidak suka-suka apa yang dia mau. Dia tidak pernah berubah setia. Dia tetap tekun. Jadi kalau dalam hidup ini kita berbenturan dengan masa-masa yang sukarkah, masa-masa yang sulitkah, barangkali di dalamnya engkau sedang mengalami sakit penyakit yang sudah kau doakan sekian lama belum sembuh, barangkali di dalamnya engkau sedang kekurangan finansial yang kemudian kau sudah doakan tetapi belum ada juga jawabannya. Itu tidak boleh membuat engkau berubah setia dengan Tuhan. Sebab saya percaya bahwa orang yang mendengarkan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tetap bertekun dengan apa yang diyakininya, bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Haleluya. Yang kedua, standar hidup orang percaya untuk menerima janji berkat yang kedua adalah bukan hanya sekedar mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berubah setia, tetapi yang kedua adalah dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia tidak hidup dalam sandiwara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tidak bersandiwara dengan Tuhan. Rasanya lagu dunia bilang begini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, asal jangan di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala hal.
dalam dunia ini, sebab Dia Maha tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasanya harusnya kepada manusia pun kita tidak boleh bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam hidup ini. Tetapi kenyataannya adalah kita bilang kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi kita suka main drama dengan Tuhan. Kita suka bersandiwara dengan Tuhan. Kita suka hidup pura-pura. Kita suka hidup omong kosong. Kita suka hidup tipu-tipu dengan Tuhan, ya kan? Kita main kucing kaleng dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak hidup main kucing kaleng dengan Tuhan. Dia tidak bersandiwara dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru dia begitu bergairah mengasihi Tuhan dengan apa yang ada padanya. Banyak kali kita di hadapan manusia, wow, terlihat seperti seorang anak Tuhan yang luar biasa hebatnya, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita sudah tidak dilihat oleh orang-orang yang kenal kita, ulah kita, ya gaya kita, ya cara hidup kita kacau balau, cara hidup kita kurang ajar, cara hidup kita tidak membuktikan ciri khas anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sama sekali. Ini yang saya sebut dengan sandiwara, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia benar-benar menunjukkan bahwa dia kasih Tuhan apa adanya. Dan saya berdoa biar kiranya setiap kita betul-betul mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada sandiwara, ya, tanpa ada tipu-tipu, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kalau standar ini Tuhan jumpai dalam hidup kita, saya percaya berkat pada musim, berkat pada akhir musim dan awal musim akan tercurah dalam hidup kita. Dan kalau itu tercurah dalam hidup kita, maka kekenyangan yang kita dapatkan, maka kepuasan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi saudara, standar hidup orang-orang percaya yang menerima berkat adalah dia mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwanya. Haleluya. Dia mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwanya. Apa yang kita lakukan pada hari ini melalui live streaming di pagi hari ini, mendengar firman, berdoa bersama, ini adalah bagian dari ibadah kita. Ketika telinga kita dipasangkan untuk mendengar firman Allah, ini bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Maka standar yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk menerima berkat Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah dia yang tidak melupakan Tuhan. Dalam banyak hal kita suka lupa Tuhan. Haleluya. Ada begitu banyak orang suka lupa Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia lupa Tuhan? Bahkan pura-pura lupa Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, kadang kita tidak terlalu tahu diri dalam hidup ini. Tuhan sudah kasih kita banyak. Tuhan kasih kita napas hidup. Tuhan kasih kita segala yang kita rindukan dan kita doakan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, napas hidup, berkat, kemurahan Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kadang kita suka lupa diri. Kadang kita suka tidak tahu diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan.
Tuhan. Memang manusia gampang lupa ya saudaraku, atau suka pura-pura lupa. Kadang memang itulah yang terjadi dengan hidup kita. Kita dapat kebaikan tapi kita suka melupakan kebaikan yang diberikan kepada kita. Nah, untuk itu saya berharap kepada setiap yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa adalah dia yang tidak pernah lupa Tuhan dalam perjalanan hidupnya, barang sedetik sekalipun. Kenapa demikian? Ibadah bukan hanya bicara di gereja. Ibadah bukan hanya bicara ketika engkau baca firman dan engkau berdoa. Ibadah adalah setiap ucapan syukur, setiap mulut yang bernyanyi bagi Tuhan, setiap mulut yang mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau sedang mengalami pergumulan, engkau tetap mengingat kebaikan Tuhan dan berkata, persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi ku tahu Tuhan ku hebat, ku tahu Tuhan ku ajaib, ku tahu Tuhan ku dahsyat, yang sanggup menolong dan memberi jalan keluar. Itu juga bagian dari sebuah komitmen ibadahmu dengan Tuhan, di mana engkau tidak lupa Tuhan. Jangan ketika masalah datang engkau bilang begini, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak pernah sanggup lagi tolong saya harus cari pertolongan secara instan, saya harus cari pertolongan di luar yang bukan Tuhan. Sementara Daud berkata, datanglah dari mana pertolongan itu? Adakah dari gunung-gunung yang sedang engkau lihat? Bukan. Pertolongan Tuhan itu datang dari Tuhan semesta alam. Ya saudaraku. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka kita harus berani membuktikan identitas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang beribadah kepadanya dengan tidak sembunyi-sembunyi. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam hidup ini kita suka sembunyi-sembunyi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita takut, karena kita malu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang Kristen kok malu, jadi orang percaya Yesus kok malu. Iya kan, ketika pergi ke gereja kita kadang sembunyi-sembunyi, kita malu nanti diolok orang, nanti dikatain orang kamu sok rohani lu, sok hidup kudus, ya saudaraku. Nah kadang kita tidak sanggup terima dan dengar setiap omongan orang yang demikian. Tetapi bagi saya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dia harus buktikan identitasnya sebagai orang percaya anak Tuhan dengan tidak malu-malu, ya saudara, dengan tidak sembunyi-sembunyi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya aku begini adanya, ya mau bilang apa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tidak perlu malu, kita tidak perlu bersembunyi, kita tidak perlu lari jauh-jauh membuktikan identitas itu. Sebab saya percaya bahwa dalam hidup kita ketika kita cerminkan identitas itu, maka kita bagaikan apa yang dikatakan oleh firman Allah, lilin yang menyala di tengah kegelapan. Haleluya, lilin yang menyala di tengah kegelapan. Orang akan melihat identitas Allah ada dalam hidupmu. Orang akan melihat karakter Tuhan ada dalam hidupmu. Dan banyak kali, barangkali di dalamnya juga orang akan percaya kepada Tuhan. Tetapi kadang kalau kita suka sembunyi-sembunyi identitas kita, justru kita dipengaruhi. Justru kemudian orang akan bilang, siapa ya? Bahkan kemudian tidak menutup kemungkinan kita akan terjebak, tidak menutup kemungkinan akhirnya kita hidup sama seperti cara orang dunia. Haleluya. Yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita adalah standar hidup orang-orang percaya yang menerima berkat. Bukan hanya dia mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, bukan hanya dia beribadah kepada Allahnya dengan segenap jiwanya, tetapi dia dalam hidupnya berhati-hati. Dia berhati-hati dalam hidupnya supaya apa? Dia tidak terjebak, dia tidak terbujuk,
Dia tidak dicondongkan hidupnya kepada Allah yang lain, yang bukan Allah semesta alam, yang kita sebut dengan nama Immanuel, Allah beserta kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Dan hati-hati ini penting, saudara. Bukankah kebanyakan di antara kita karena kurang berhati-hati, kita suka kecelakaan? Bukankah kemudian dalam hidup ini karena kurangnya hati-hati, maka kemudian rumah tangga jadi berantakan, pekerjaan jadi masalah, bisnis jadi hancur karena kurang hati-hati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak rumah tangga cerai karena suami tidak hati-hati, dan akhirnya dia terbujuk rayu, dia tergoda, dia dituntun oleh wanita yang bukan istrinya. Nah, akhirnya kemudian rumah tangga orang Kristen banyak yang kacau, banyak yang hancur model kayak begitu karena tidak hati-hati. Maka hati-hati ini penting bagi kita sebagai standar hidup yang disampaikan oleh firman Allah bagi kita, supaya dengan demikian maka berkat Tuhan dicurahkan bagi kita melimpah adanya. Berkat Tuhan yang dicurahkan melimpah itu ada di awal musim, ada di akhir musim, dan berkat itu mengenyangkan kita. Haleluya. Kalau berkat sudah bikin kita kenyang, maka kita akan istirahat dengan tenang. Kita akan tidur dengan tenang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita lapar, haleluya, maka kita tidur enggak nyenyak. Kita pikiran juga susah, ya kan? Bayangkan kita lapar, istri lapar, anak-anak lapar, suami lapar, keluarga lapar. Maka kita putus asa, kita stres, saudaraku. Orang kalau udah lapar bingung mau kemana dia cari, ya saudaraku. Tapi kalau kenyang semuanya aman, damai dan sejahtera. Apalagi kalau kemudian dia melihat ketentraman hidup ada padanya. Itu sebabnya kalau kita mau lihat bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana berkat kemurahan Tuhan ada pada kita semua, maka standar hidup ini harus ada pada kita. Standar yang pertama, dengar perintah Tuhan yang sungguh-sungguh. Standar yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Standar yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwa. Standar hidup yang keempat adalah harus hati-hati dalam perjalanan hidupnya, supaya kita tidak terseret, kita tidak terbujuk, kita tidak terjebak, kita tidak dituntun kepada Allah-Allah lain yang bukan Tuhan yang kita sembah dan puji. Dan biar kiranya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan setiap kita dan menolong setiap kita, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Salam hormat saya bagi saudara, buat semua yang menyaksikan program melalui YouTube channel ini. Diberkati Tuhan, dan sekali lagi selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. Biar momentum ini menjadi peneguh bagi kita. Kita tetap menanti Tuhan yang berjanji akan datang kembali, yang menyediakan bagi kita tempat di kerajaan surga untuk kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya yang dirahmati Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Rantomojati. Shalom. Haleluya. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu yang pagi ini sudah mengingatkan dan memberkati kita melalui penyampaian firman Tuhan tentang 4 hal yang sudah disampaikan syarat untuk menerima janji Tuhan. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang keempat, kita harus berhati-hati. Tentunya hati-hati di sini hidup sesuai dengan perintah Tuhan, ya, bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung karena kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, masih ada waktu untuk kita berdiskusi di room bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita.
di room, silakan bergabung. Saya sudah bagikan linknya, saudara ya. Bapak Ibu Saudara semua tinggal bergabung melalui link yang sudah saya bagikan. Dan saya akan menyapa beberapa teman kita yang sudah ada di live chat. Ada Pak Angelino Santos. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pak Angelino Santos ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada di sini ada Pak Mata Raja Wali. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Mata Raja Wali. Ya, biarlah berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Lalu ada Yani Salenusa, ya Tuhan Yesus memberkati. Bu Yani Salenusa, salam. Lalu ada Ibu Metatong, ya Tuhan Yesus memberkati. Ini Bu Metatong ini tinggal di Florida ya, Amerika. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bu Metatong ya. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan bergabung. Saya sudah bagikan linknya. Ataupun setiap saudara yang mau didoakan bisa tulis pokok doa saudara di live chat ya. Nanti kita dan hambanya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Ya, silakan bergabung. Ini Bu Metatong ya. Silakan kalau mau bergabung berbincang-bincang dengan kita di pagi hari ini, ataupun Bu Yani Solisa atau Pak Mata Raja Wali, Pak Angelina Santos ya, yang setia mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, silakan bergabung, atau pemirsa semua yang saat ini sedang bersama-sama di dalam program renungan firman Tuhan di pagi hari ini, ya silakan masuk. Saya sudah bagikan linknya saudara ya. Dan firman Tuhan pagi ini sangat memberkati kita ya, dan menguatkan setiap kita tentunya, supaya kita ini mengalami janji berkat Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Dan firman Tuhan sudah dengan jelas, dengan gamblang disampaikan oleh hambanya pada saat pagi hari ini, ya. Kalau firman Tuhan kita lakukan, saya yakin bahwa berkat Tuhan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, sebentar. Hambanya ini akan melakukan ibadah ya. Ya, betul. Jam 8. Jam berapa? Jam 8 jam ya. 8 pagi. Nah, jam 8 akan ada ibadah di tempat hambanya. Iya. Puji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya, bagi setiap saudara yang ada di room atau sedang menonton program ini, bisa di share ya ini YouTube ini ya. Bapak Ibu juga bisa kunjungi channel hambanya, Pastor Dr. Yopidolu, ya bisa di subscribe, like, komen, dan share. Ya, itu sudah saya cantumkan di running text juga ya. Untuk saudara bisa subscribe ya, channel Cornelius Rahtomo Jati, channel Dr. Yopidolu, channel GBI NLIC TV. Ya, supaya channel ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Ya, si Tuhan. Baik, silakan bagi setiap saudara yang mau bergabung, ya silakan, saya sudah bagikan linknya. Kalau tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri. Dan biar saudara pada pagi ini mempersiapkan diri untuk beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini tidak bisa disangkal gitu ya, sekalipun banyak orang tidak percaya. Karena bukti sejarah sudah nyata, ya kan? 500 pasang mata melihat bahwa Yesus naik ke surga, dan orang-orang yang menatap ke langit itu termangu-mangu, ya, melihat pemandangan yang spektakuler, bagaimana Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdiri 2 orang malaikat, ya kan? Dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Dia yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Jadi saudara, berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini ya tidak bisa disangkal, karena sejarah sudah membuktikan. Jadi nubuatan Alkitab ini ya semua sudah tergenapi. Kelahirannya, ya kan, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sudah tergenapi. Tinggal satu, kedatangannya kedua kali. Ya, dan itu pasti akan tergenapi. Untuk itu di hari ini kalau kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, ya, kita juga mengharapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Amin. Ya, iya kita mengharapkan, benar nggak hambanya ya? Dan pasti datang, Karena yang dan pasti datang.
Karena lahir sudah, hidup berkarya sudah, ya kan, mati dan bangkit sudah. Haleluya. Naik sudah, masa 4-1 kalah yang menang yang satu, kan nggak mungkin. Pasti menang yang 4 janjinya, jadi pasti akan datang. Pasti akan datang kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan sudah memberikan ini ya, tanda-tandanya ya, hambanya ya. Oh iya. Tanda-tandanya kedatangan kedua kali, ya kan? Iya, jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, lakukan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya tadi, 4 hal itu. Yang penting itu saja ya. Kita banyak mendengar firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita beribadah itu saja. Tuhan mau datang kapan saja, yang penting kita lakukan itu, kita siap, kan begitu ya? Betul. Nah, kalau kita siap, yang ada di dunia ini kan sementara toh. Semua yang kita kumpulin di dunia ini sementara. Semua ujungnya kan cuma hanya untuk ke kuburan toh. Tapi kalau kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka itu yang luar biasa. Berakhir, tapi surga yang kekal yang Tuhan janjikan itu bagian kita selamanya. Amin. Iya, dan itu pasti kalau Tuhan katakan bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Iya kan? Ya, dan kalau tempat itu sudah jadi, aku akan datang kembali untuk menjemputmu dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di mana kamu berada, aku pun berada, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita rindukan. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, ini sudah nyata. Bagaimana kedatangan Tuhan kedua kali ini ya, apalagi sekarang ini ya di Yerusalem, ya kan, di Masjid Al-Aqsa itu sedang ada bentrok ya. Ada peperangan dan rencana-rencana untuk memusuhi umat pilihan Allah, yaitu Israel, itu bangsa-bangsa di sekelilingnya itu udah ada rencana seperti itu. Dan itu bagian pengenapan firman Tuhan, kan begitu ya. Iya kan? Nah, Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, walaupun sampai sekarang umat Israel banyak yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya kan, nanti pada akhirnya Israel itu akan diselamatkan. Dia akan percaya. Sampai sekarang Israel masih menanti kedatangan Mesias. Padahal Mesias sudah datang, kan begitu ya. Nah, kalau kita melihat umat Allah, umat Israel kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Negara kecil dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang penduduknya mayoritas itu Muslim, gitu. Ini Bu Metatong, saya sudah coba masuk tadi tapi nggak ada respon. Oh, coba lagi Bu. Linknya itu ya, tinggal pencet, lalu masuk ke Chrome, ya ke Google Chrome itu. Lalu display name Inter Broadcast Studio. Nah itu linknya. Ya, Bu Metatong. Ya silakan masuk, dicoba lagi. Oh ini mau minta dukungan doa Bu Metatong ini ya. Ya, tadi mau masuk tapi belum bisa. Nah, Ibu Metatong ini minta dukungan doa. Ya. Baik, kita doakan ya. Bu Metatong. Tuhan pasti tolong. Bu Metatong ini tinggal di Florida dan kemarin sudah berbincang-bincang dengan saya kalau kita pelayanan ke Amerika, ke Florida nanti bisa di tempatnya Bu Metatong. Wah, kalau nanti Pastor Ratomo diundang ke Florida, jangan lupa bawa kita ini, ajak dulu ya Bu Meta ya. Sama hambanya, Pastor Dr. Yopi dulu nanti. Kita ke Florida ya. Terima kasih Bu Meta buat kebaikan hatinya. Doa kami Ibu akan mendapatkan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Janji Tuhan ya. Baik, hambanya bisa doakan ini untuk Ibu Metatong. Ya, ini minta mohon dukungan doa. Ya, supaya Tuhan terus sertai, berkati dan tetap setia kepada Tuhan. Silakan hambanya. Baik, Pastor, kita berdoa ya Bu Meta. Allah Bapa, dalam nama Yesus, walaupun tidak bisa berbincang-bincang secara langsung karena ada sedikit masalah secara teknis, tetapi Ibu Metatong yang berada di Florida sedang membutuhkan dukungan doa.
Itu sebabnya Allah yang mengerti dan memahami setiap apa yang digumuli. Dan itu sebabnya hamba berdoa dari tempat ini bersama dengan hambamu Pendeta Dr. Tomo Jati. Kami mendukung Ibu Pendeta Tong dalam nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu yang didoakannya, segala sesuatu yang dirindukannya Tuhan datangkan kebaikan. Allah turut bekerja di sana untuk mendatangkan yang baik bagi hidup Ibu Meta. Dan hamba percaya bahwa setiap pergumulan dari Ibu kekasih ini Tuhan sudah menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Meta terima mujizat, terima pertolongan, terima kebaikan, terima kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup itu di dalam hidupnya. Dalam Tuhan kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Puji berkati Tuhan. Ya. Tetap semangat Bu Meta. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Baik, ini Pak Angelino Santos bertanya nama channel PSYO dulu. Nama channel PSYO dulu, ya. Itu sudah saya cantumkan di running stack ya. Ya, nama channelnya Pastor Yopi dulu. Ini Bu Meta bisa masuk ini. Salam, selamat pagi Bu Meta. Ya, selamat malam di sini. Selamat malam ya. Ya, selamat pagi. Florida. Iya, jam berapa di sana, Bu? Di sini jam 8.13 malam. Oh, jam 8 malam ya. Oke. Ya, silakan Bu. Pagi Bu Meta. Ya, selamat pagi. Salam Pastor Yopi. Salam. Pastor Cornelius. Iya, Bu. Salam, Bu. Jamnya tabrakan. Iya. Iya, silakan. Iya, ini saya mendengarkan tadi agak terlambat sedikit. Biasa ada banyak ini tadi di jalan pas mau dengerin nggak denger. Tapi ya saya juga diberkati. Saya biasanya mengulang juga 2-3 kali kok. Oh ya, setelah ini diputar lagi ya. Iya, lagi. Saya sering begitu. Puji gitu. Tuhan. Terus di-share lagi sama saudara, sama teman gitu. Ya. Iya, mau minta dukungan doanya Pak Pendeta Yopi atau Pak Pendeta Cornelius. Ya, tadi sudah kita doakan Bu. Ibu kan sudah tulis di live chat ya. Iya. Tadi kita sudah berdoa buat pokok doa Ibu. Ya, hambanya tadi sudah pimpin dalam doa. Nanti kita akan doakan kembali. Kita sekalian nanti ya Bu ya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi Bu. Silakan. Yang saya sampaikan sih di sini tidak ada. Saya cuman punya itulah kerinduan aja gitu, banyak kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa saudara saya gitu aja sih. Yang masih di luar Tuhan ya. Ya, yang masih di luar Tuhan gitu ya. Mengerti Tuhan tapi di luar Yesus. How's that? Oh, sudah mengerti Tuhan tapi di luar Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yes. Tuhannya itu bukan Tuhan Yesus. So bagi terlalu banyak aliran gitu ya. Ada yang aliran Sintos, ada yang ini yang di Jepang ya, saudaranya Bu Meta ya. Betul. Terus ada yang di Kuala Lumpur ini, yang satu yang ini agak melenceng lagi nih. Percaya dengan dewa lagi. Waduh. Ya, termasuknya saya sudah sempat debat juga, tapi seperti yang Bapak Cornelius sampaikan kemarin kan, mata hatinya atau mata rohaninya masih tertutup ya. Jadi Ibu nggak usah kesel, nggak usah jengkel. Tugas Ibu cuma menyampaikan dan membawa dalam doa agar mata rohaninya itu yang tertutup oleh ilah-ilah zaman sekarang, oleh roh-roh agamawi yang menurut mereka itu kebenaran, sebenarnya bukan kebenaran, itu dibukakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga saatnya tepat akan terbuka untuk kebenaran itu. Itu Bu. Amin. Ya, apalagi sekarang ini ya nanti pasti banyak orang itu akan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Ya, Karena apa? kekuatannya, kepintarannya, apa itu nggak bisa menolongnya. Nanti pada akhirnya mentok akan berseru kepada Tuhan. Dan orang yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan gitu Bu ya. Betul, amin. Ya cuman anehnya kalau mereka sakit atau lagi ngadepi masalah, mereka itu pasti telepon saya. Mereka mesti Ya, itu sudah ada tanda-tanda Bu. Iya doain dong, tolong dukung doa. Saya Nah, bilang, berarti saya doanya itu di dalam nama Yesus loh. Saya bilang gitu, iya nggak apa-apa, manjur juga kok. Ya. So, oh my iya, God, what the heck? Saya bilang gitu. Aduh, iya. ya Nah, itu agak ini. kesempatan itu. Betul, Iya, tapi sudah ya mulai kayak gini terbuka. sudah lama gitu loh. They Iya. know gitu, maksudnya dia mengerti, tapi Mm-mm. dia rejected gitu loh. The same time jadinya Hmm. apa ya kayak seperti apa ya seperti saya apa ya menerima tapi nggak menerima, percaya tapi nggak Hmm. percaya gitu loh. Jadi aduh Tinggal tunggu orang-orang waktunya, seperti ini Bu. kayak dulu gitu Iya. ya. Nanti Ibu ini kalau minta doa lagi, ya Ibu kan sudah kasih tahu kita doa dalam nama Yesus ya, gitu. Ya, dia Mereka kan bilang mau. nggak apa-apa. Ya, ya Yesus tujuannya kan supaya ditolong saja kan. Nah, tapi Ibu melangkah lebih jauh lagi, gitu. Jadi Ibu mulai beritakan, gitu. Siapa itu Yesus? Gitu ya. betul, Nah, Yesus iya. itu ya juru selamat, dia penyelamat bagi manusia yang mau percaya. Ya mungkin mulai inilah dijelaskan tentang pribadi Yesus itu. Iya, Gitu, Bu. ya maybe little by little ya, sedikit demi sedikit Ya, gitu ya. benar. Benar, Bu. Iya. Amin. I hope so. Iya. Iya. Jadi Apalagi puji sekarang Tuhan ini zamannya sudah begini. ya mulai ada kegerakan, Bu. Nanti pasti Ibu dihubungi lagi itu. Dan Ibu terus bawakan Amin. dalam doa. Amin ya, Iya. saya juga ya. Mudah-mudahan nggak boleh mudah-mudahan ya, di dalam Yesus itu ada Ya, kepastian dan ya. amin. 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 Tinggal tunggu waktunya Amin. Tuhan saja. Tinggal waktu Iya. perjalanan Waktu Tuhan Tuhan aja ya. ya, kehendak Tuhan Ya, jadi ya. nggak boleh pesimis ya, nggak boleh bilang Nggak doanya salah boleh. ya, nggak boleh ya. Ya. Ya Iya. doanya tidak salah, Kan cuma firman memang Tuhan menunggu waktu katakan, Tuhan ya. tinggal tunggu waktu Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Ada waktunya Tuhan, Bu. Betul Itu. ya ya. Ya Ya. mudah-mudahan. Amin, sorry. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian ya. Amin. Amin. Oke. Well. Ya. But anyway, ya thank you so much. So saya selalu ini mendengarkan 2-3 kali YouTube Renungan ya firman menguatkan Tuhan. ya, untuk menguatkan Iya. banget gitu karena Itu di sini langkah susah yang bagus, sekali. Bu. Iya, Ya, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iya. Itu. Jadi Ibu banyak dengar, itu akan membuat imannya makin mantap. Dan setelah iman mantap, Ibu nanti akan dipakai Tuhan dengan mantap juga. Ya, amin. Itu. Amin. Iya. Amin. Iya. Ini ada satu saya sedang minta dukungan doa sekali gitu ya. Mungkin ada 1 tahun lagi gitu saya akan dipindahkan tugas gitu loh. Tapi untuk memilih gitu, milihnya harus di Jepang apa harus di Hong Kong gitu. Jadi saya dua-duanya bukan negara pilihan saya gitu loh. Aduh, saya Sebenarnya Ibu sudah nyaman sekarang di tempat ini? Ya di sini sih saya di sini nyaman, tapi harus gitu. Anak-anak kuliah di sini, tapi saya harus ngambil at least 2 atau 3 tahun keluar dari US gitu untuk diplomasi aja gitu loh, untuk menyelesaikan yaitu pekerjaan gitu ya. Jadi tapi 2 negara ini bukan pilihan saya gitu. Jadi Oh, yang 2 itu ya. Iya, tapi memang cuma 2 saja. So, memilih satu di antara 2 negara yang yang tidak pilihan sebenarnya. Iya, yang bukan pilihan gitu. Tapi justru kadang ya itu menurut kita bukan pilihan, itu kadang Tuhan suruh di situ. Seperti contohnya Yunus ya. Yunus diutus ke Niniwe, itu bukan pilihannya, dia tidak mau. Ya kan? Dia tidak mau, tapi Tuhan mau. Akhirnya dia pernah memberontak, dia menolak, dia beli tiket di Yavo, malah plesir jalan-jalan ke Tarsis. Akhirnya Tuhan tegur.
harus masuk ke perut Akhirnya ikan. masuk ke perut ikan ya. Saya nggak mau Iya. masuk ke perut ikan. Iya, jangan sampai Bu. Kalau itu Tuhan suruh ya siap, saya bersedia gitu. Ya doanya harus berarti harus diubah. Jangan saya nggak mau dikirim ke sini atau dikirim ke sana. Berarti doanya Ya, apa namanya, terserah sesuai Tuhan kehendakmu gitu ya. jadilah padaku gitu ya. Iya. Kehendakmu saja yang terjadi ya begitu. Itu Bu. Ya kalau domisili sih sudah pasti di sini. Cuman apa namanya karena Tugas saja ya. Iya tugas saja. Untuk 2-3 tahun ya. 2-3 tahun gitu ya. Gitu. Ya baik. Ya kita belajar untuk apa ya mengerti kehendak Tuhan Bu. Itu. Betul. Nah itu tadi Belajar seperti itu yang hambanya Pastor Yopi sampaikan tadi ya. Banyak mendengarkan firman Tuhan, lalu mengasihi Tuhan dengan sungguh, lalu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh dan bertindak hati-hati. Nah itu pasti nanti sesuai kehendak Tuhan apa yang kita lakukan itu. Itu. Amin. Iya. Nah ini ada masukan dari ini nih untuk Bu Mita dari Pak Mata Raja Wali. Salam Bu Meta Tong. Bila ada saudaranya, Bu Meta Tong minta didoakan. Katakan seperti ini. Anda bisa langsung berdoa kepada Tuhan Yesus asalkan percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin. Ini untuk saudaranya yang belum percaya Yesus tadi loh. Amin. Ya, yang ada di Jepang, yang ada di mana itu Singapura ya. Itu nanti kalau Kuala Lumpur ya. Nanti kalau memang menghubungi lagi. Iya, kita harus berani untuk apa menceritakan tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi. Salah satunya melalui doa itu. Bersaksi. Iya. Baik. Betul. Iya. Terima kasih sekali Bapak Cornelius, Bapak Yopi. Tuhan memberkati. Ya, sama-sama Bu. Seperti yang saya sampaikan, kalau corona sudah pergi, ada apa namanya, ada bisa datang ke USA, rumah saya terbuka. Please. Amin. Puji Tuhan. Ya ini hambanya Pastor Yopi nanti sama saya nanti. Kalau waktunya tiba. Haleluya. Amin. Apa namanya saya pasti jemput, saya pasti I will do the best I can. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu. Selalu ya Bu ya. Amin. Bye. Ya, puji Tuhan, salam. Baik, hambanya kelihatannya sudah ini ya, sudah hampir 7:30 ya, mungkin mau persiapan untuk ibadah. Ya, maka ya program ini akan segera kita akhiri ya, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Dr. Yopindolu. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang baik dalam hati kami sehingga bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama-Mu terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pastor Dr. Yopindolu dalam pengembalaannya, dalam rumah tangganya, kesehatannya. Biarlah semua yang dikerjakan hamba-Mu ini Tuhan buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati juga setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di room Tuhan, yang baik ada yang di live chat maupun sedang menonton program ini. Biarlah Tuhan Kau melawat Tuhan setiap umat-Mu saat ini dimanapun berada. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan. Biarlah pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami ya Tuhan, pagi mukjizat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan yang sepanjang hari ini mengadakan ibadah Tuhan. Baik itu secara offline maupun secara online Tuhan. Kau hadir dalam setiap ibadah yang ada. Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu, dan Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami tinggalkan room ini Tuhan, kami merindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil.
sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik, kasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomojati bersama dengan Pastor Yopi Dolu undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.